Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akuntansi, jumpa lagi dengan saya Ahmad Prihartojanto, dosen BK Instan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan transaksi akuntansi dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan transaksi bisnis atau transaksi akuntansi itu adalah transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan dari suatu entitas. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi kita tahu bahwa posisi keuangan atau aset itu sama dengan liabilities plus owner's equity. Jadi persamaan dasar akuntansi kita adalah aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Nah, sehingga nanti transaksi-transaksi bisnis ini akan kita catat menggunakan persamaan dasar ini, yaitu aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Nah, apa itu aset? Saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, atau dalam hal ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa saja berupa kas atau uang tunai, bisa juga bersediaan, bisa berupa tanah, gedung, dan lain sebagainya. Sedangkan liabilities itu adalah kewajiban atau utang, yaitu klaim dari pihak ketiga yang harus dibayar oleh perusahaan. Sementara owner's equity pada dasarnya adalah kepemilikan dari pemilik atau sisa hak dari pemilik, yaitu kekayaan dikurangi dengan utang atau aset dikurangi dengan liabilities. Oke teman-teman semuanya, untuk mempermudah pembahasan ini saya akan menggunakan ilustrasi yang ada di buku Warren Reef and Tuhak edisi ke-23. Yaitu di sana ada perusahaan yang namanya adalah Net Solution. Nah, asumsi misalnya pada tanggal 1 November 2021 si Chris Clark sebagai pemilik perusahaan ini mendepositokan uang tunainya sebesar $25.000 ke dalam bank atas nama Net Solution atau atas nama perusahaannya. Sehingga dengan demikian maka pengaruh dari transaksi ini otomatis adalah asetnya yang berupa kas atau uang tunai itu akan bertambah sebesar 25.000. Dan di sisi kanan dari persamaan dasar akuntansi ini ada yang namanya modal pemilik, yaitu modal dari Chris Clark sebesar 25.000. Nah, sehingga ini akan dicatat sebelah kiri cash dan sebelah kanan modal. Nah, ini akan seimbang ya. Ini untuk transaksi yang pertama. Nah, kemudian lanjut untuk ilustrasi yang kedua, yaitu seandainya pada tanggal 5 November 2011, Net Solution atau perusahaan yang didirikan oleh Chris Clark ini membayar pembelian tanah yang akan digunakan untuk membangun gedung itu sebesar 20.000 secara tunai. Maka kita ketahui kalau perusahaan membayar dengan tunai, maka uang kasnya mestinya akan berkurang, gitu ya. Karena dia membayar dengan uang kas, maka uang kasnya berkurang. Dan pada saat yang sama, karena dia membeli tanah, maka perusahaan mempunyai tanah, sehingga aset kita muncul yang namanya aset tanah. Nah, atas transaksi ini, maka pengaruhnya adalah bahwa kas berkurang 20.000 dan tanah bertambah 20.000. Sehingga setelah transaksi ini, saldo dari aset berupa kas sebesar 5.000, yaitu 25.000 dikurangi 20.000, dan tanah sebesar 20.000. Sementara modalnya masih tetap sebesar 25.000. Oke, lanjut kepada transaksi berikutnya, yaitu transaksi yang C, yaitu pada tanggal 10 November, Net Solution atau Net Solution ini membeli sublease ya sebesar 1.350 dan setuju untuk membayar secara kredit atau di waktu yang akan datang, gitu ya. Nah, karena ini membayar secara kredit, maka akan muncul utang. Jadi dari transaksi ini pengaruhnya otomatis nanti sublease-nya akan bertambah, ya, sublease-nya akan bertambah sebesar 1.350 dan juga muncul utang di sisi kanan. Jadi muncul utang atau liabilities gitu ya di sisi kanan. Nah, utang ini kita sebut dengan accounts payable. Sehingga transaksi ini atau transaksi C ini akan dicatat sebelah kiri aset
berupa sublease bertambah 1350 dan di sebelah kanan accounts payable bertambah 1350. Sehingga saldo setelah transaksi ini adalah cash menjadi 5.000, sublease 1350, land 20.000, accounts payable 1350 dan modal dari Kris sebesar 25.000. Nah, ini tetap balance ya atas transaksi yang C ini. Nah, teman-teman sekalian, tadi yang perlu kita pahami bersama bahwa utang yang muncul dari adanya pembelian itu biasa disebut dengan accounts payable. Sehingga tadi muncul akun yang namanya accounts payable. Perlu diingat ya bahwa utang yang muncul dari pembelian itu biasa disebut dengan utang dagang atau bahasa Inggrisnya adalah accounts payable. Kemudian juga tadi muncul yang namanya akun sublease ya. Akun sublease ini atau dalam bahasa Indonesianya adalah perlengkapan. Nah, ini akun-akun ini adalah untuk mencatat perlengkapan yang kita beli. Ya, perlengkapan yang kita beli gitu ya. Perlengkapan yang kita beli ini nanti akan kita gunakan di masa mendatang. Sehingga seringkali akun sublease ini seringkali disebut sebagai prepaid expense gitu ya, dan ini akan dicatat sebagai aset atau biaya yang dibayar di muka. Oke, lanjut kepada transaksi transaksi D, maaf, lanjut kepada transaksi D ya. Misalnya pada tanggal 18 November 2011, Net Solution itu menerima uang tunai sebesar 7.500 atas jasa yang sudah diberikan kepada konsumen. Ya. Artinya bahwa si Net Solution memberikan jasa kepada konsumen dan konsumen membayar 7.500. Nah, atas transaksi ini maka nanti Net Solution akan mencatat yang namanya pendapatan yang berasal dari penjualan jasanya. Dalam hal ini pendapatan ini disebut dengan revenue. Dan akun yang kita gunakan adalah biasanya fees earn. Sehingga transaksi D ini otomatis karena menerima uang tunai, maka uang tunai akan bertambah 7.500 di sisi kiri, di sisi cash ya. Dan uang tunai ini berasal dari pendapatan, sehingga di sisi kanan pendapatan akan bertambah dalam wujud atau dalam nama fees earn sebesar 7.500. Sehingga setelah transaksi ini bisa kita lihat bahwa saldo kas menjadi 12.500, sublease 1350, land menjadi 20, accounts payable 1350, kemudian Kris Capital 25.000 dan fees earn sebesar 7.500. Oke, antara sisi kiri dan sisi kanan tetap balance. Inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Oke. Tadi sudah saya sebutkan bahwa istilah yang dipakai untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa yang diberikan itu disebut dengan fees earn, gitu ya. Sedangkan seandainya perusahaan ini adalah perusahaan dagang, maka nanti pendapatan yang berasal dari penjualan barang dagangan tidak lagi disebut fees earn tapi disebut dengan sales atau penjualan. Selain dua jenis pendapatan tersebut, mungkin juga ada pendapatan lain gitu ya, seperti pendapatan sewa. Ya kan? Nah, pendapatan sewa itu seringkali dicatat sebagai rent revenue atau pendapatan sewa. Kemudian ada pendapatan bunga, itu dicatat dengan nama interest revenue atau pendapatan bunga. Gitu. Kemudian juga seandainya, ya kan, si konsumen tidak membayar pada saat penjualan itu terjadi, maka kita tidak menerima kas, tetapi kita menerima yang namanya piutang. Nah, piutang di sini kita catat sebagai account receivable atau piutang dagang. Ini seandainya si konsumen tidak membayar secara tunai, tetapi membayar dalam tempo tertentu. Maka kita catat bukan kas, tapi piutang atau account receivable. Oke, lanjut ke ilustrasi yang ada di, misalnya selama bulan tersebut Net Solution telah menggunakan uang tunai atau telah memanfaatkan aset untuk memperoleh revenue, maka aset atau uang tunai yang digunakan untuk memperoleh revenue itu disebut dengan expense atau
beban gitu ya. Nah, kemudian misalnya tanggal 30 November itu Net Solution membayar beban gaji atau wages expense sebesar 2150, membayar beban sewa 800, kemudian membayar beban utilitas, air, listrik, dan lain sebagainya 450, serta membayar miscellaneous expense atau beban lain-lain sebesar 2750. Maka kalau demikian akan muncul adanya beban, ya, beban gaji, beban sewa, dan beban utilitas serta beban miscellaneous, gitu ya. Dan juga aset kita dalam bentuk kas ini berkurang, sehingga transaksi yang E ini akan dicatat seperti ini. Yang cash itu akan berkurang sejumlah totalnya 2125 tambah 800 tambah 450 tambah 275 yaitu 3650. Kemudian di sisi kanan muncul wages expense 2125, rent expense 800, utilities expense 450 dan miscellaneous expense sebesar 275. Oke, lanjut ke transaksi F. Nah, di transaksi F ini si Net Solution itu membayar utangnya kepada kreditor, membayar utangnya sebesar 950. Maka logikanya begitu kita membayar utang, maka utang kita akan berkurang. Dan karena membayar dengan uang tunai, maka uang tunai kita atau kas kita berkurang. Sehingga transaksi ini mestinya nanti di sisi kiri kas berkurang dan di sisi kanan utang kita atau accounts payable kita berkurang, gitu ya. Sehingga dicatat seperti ini. Oke. Lanjut ke transaksi G. Pada tanggal 30 November, Chris Card atau si pemilik ini menghitung atau melihat supplies-nya, melakukan inventarisasi fisik supplies, bahwa sisa supplies yang ada di tangan adalah sebesar 550. Nah, berarti supplies yang lain kemana? Berarti supplies yang lain adalah telah dipakai. Nah, kita tahu bahwa supplies kita itu awalnya ada saldonya 1350. Sementara yang tersisa itu hanya sebesar 550. Berarti sebesar 800 dari supplies itu adalah sudah digunakan untuk operasional. Maka karena sudah digunakan, maka suppliesnya berkurang 800 dan muncul yang namanya beban supplies atau supplies expense sebesar 800. Sehingga sisi kiri aset supplies berkurang 800 dan di sisi kanan muncul yang namanya supplies expense sebesar 800. Oke. Lanjut untuk transaksi yang H. Pada tanggal 30 November 2021, si pemilik atau Chris ini mengambil uang atau menarik uang sebesar 2.000 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, berarti di sini si Chris mengambil modalnya, Karena apa? Untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Jadi si Chris mengambil modalnya untuk digunakan kepentingan pribadi. Maka otomatis gimana? Sehingga kalau begitu kas perusahaan berkurang sebesar 2.000 dan modalnya berkurang. Namun demikian dalam pencatatan di sini kita tidak langsung mengurangi modal, tetapi dicatat terlebih dahulu ke dalam akun penarikan dari Chris atau disebut dengan Chris withdrawing atau Chris drawing. Ya, kan? Chris withdrawal atau Chris drawing. Nah, sehingga di sini sebelah kiri kas kita berkurang 2.000 dan di sebelah kanan, nah modal dari Chris juga berkurang ya dalam bentuk drawing sebesar 2.000. Oke. Nah, sehingga setelah transaksi yang H ini, maka otomatis saldo dari kas menjadi 5.900, supplies menjadi 5.500, dan tanah menjadi 20.000. Sementara untuk sebelah kanan ada accounts payable 400, Chris capital 25, dan ada Chris drawing sebesar 2.000. Nah, kemudian ada fees earn atau pendapatan jasa 7.500, ada wages expense 2.125, ada rent expense 800, supplies expense 800, utilities expense 450, dan
miscellaneous expense sebesar 275. Nah, dari saldo yang ada ini, dari saldo-saldo yang ada di bawah ini, nanti kita akan buat yang namanya daftar saldo, atau dalam bahasa akuntansi seringkali disebut dengan trial balance, ya, atau neraca saldo. Nah, ini jadi tolong lihat yang sebelah kiri, maka kita susun neraca saldonya kira-kira seperti ini. Ada kas sebesar 5.900, sublease 550, land 20.000, sisi kanan itu ada accounts payable 40.000, ada kris capital 25.000, ada kris drawing 2.000 tapi minus, itu kan ada fees earn 7.500, wages, rent expense, sublease, utilities, miscellaneous, semuanya minus. Nah, sehingga untuk menghilangkan minus ini kita balik posisi atau kita tukar posisinya. Yang minus di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga nanti menjadi apa yang terlihat di tabel yang sisi kanan, gitu ya. Jadi cash 590, sublease 5.500, land 20.000, accounts payable 40, kris capital 25, kris drawing 2.000 tapi sisinya adalah sisi kiri, dan fees earn itu ada di sisi kanan, gitu ya. Which is expense pindah ke sisi kiri, begitu juga rent expense, sublease, utilities expense, dan miscellaneous expense. Nah, itulah cara pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah menjadi ini, mestinya kita bisa membuat laporan keuangan berdasarkan saldo-saldo yang ada di trial balance. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja untuk pengenalan persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan gambaran bagaimana cara mencatat transaksi akuntansi atau transaksi bisnis dalam persamaan dasar akuntansi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.